Selamat datang di seminar tugas akhir saya, yang terhormat Misanti Manalu sebagai dosen pembimbing saya, dan juga Pak Niko Simomor sebagai dosen pengulas. Saya Immanuel Tampu-Bolon, berikut akan menyajikan topik tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan dan Perancangan Strategi Bisnis dalam Peningkatan Penjualan Gelang Ulos sebagai Souvenir khas Toba Samosir, bagian 2, Strategi Bisnis. Adapun yang menjadi latar belakang dari topik penelitian saya, Toba Samosir merupakan daerah pariwisata yang berada di kawasan Danau Toba. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Toba Samosir juga memiliki budaya yang unik. Salah satu hal yang menggambarkan budaya tersebut adalah souvenir khas Tobasa. Adapun beberapa contoh dari souvenir khas Tobasa tersebut adalah ulos, gelang ulos, sortali, stola, dan lain sebagainya. Namun demikian, tingkat penjualan dari souvenir khas Tobasa tersebut masih relatif rendah. Dari grafik penjualan berikut, dari salah satu penjual souvenir khas Tobasa, dapat kita lihat tingkat penjualan dari souvenir khas Tobasa tinggi hanya pada saat-saat tertentu, khususnya pada saat libur dan saat weekend. Dari tingkat penjualan tiga jenis souvenir yang berbeda, terdapat dua souvenir yang mengalami penjualan yang rendah. Kedua souvenir tersebut adalah stola dan juga gelang ulos. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membandingkan dua souvenir tersebut agar mengetahui tingkat minat souvenir manakah yang memiliki peluang untuk dikembangkan dalam meningkatkan penjualan souvenir khas Tobasa. Maka setelah melakukan survei terhadap 100 orang responden, ditemukan bahwa gelang ulos memiliki tingkat minat yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, gelang ulos akan dipilih menjadi fokus dari objek penelitian ini, dan juga gelang ulos dianggap dapat mewakili souvenir khas Tobasa lainnya, karena keseragaman dari bauran pemasaran masing-masing souvenir. Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini, yang pertama adalah menganalisis strategi pemasaran souvenir khas Tobasa menggunakan pendekatan marketing mix. Yang kedua adalah menganalisis prioritas strategi bauran pemasaran produk souvenir khas Tobasa menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. Yang ketiga adalah rekomendasi strategi pemasaran souvenir khas Tobasa untuk peningkatan penjualan selanjutnya. Dalam penentuan jumlah sampel, masyarakat Persia yang berjumlah 21.738 orang dipilih sebagai populasi. Berdasarkan rumus perhitungan sampel, di mana N adalah jumlah populasi dan E adalah margin error sebesar 10%, maka didapatkan jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Penelitian ini menggunakan dua metode dalam pengolahan dan analisis data. Yang pertama adalah metode marketing mix yang terdiri dari product, price, place, promotion, physical evidence, people, dan proses. Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh para penjual souvenir khas Tobasa. Kemudian, hasil dari evaluasi strategi pemasaran tersebut akan disusun ke dalam suatu bentuk hierarki keputusan menggunakan metode AHP. Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk menentukan fokus dari strategi yang perlu dikembangkan oleh para penjual dalam meningkatkan penjualan souvenir khas Toba Samosir. Adapun objek yang menjadi fokus utama pada penelitian ini adalah gelang ulos. Gelang ulos adalah suatu bentuk kerajinan yang dibuat dengan merajut untayan benang. Teknik pembuatan tersebut dikenal dengan nama sirat. Untuk lokasi penjualan daripada souvenir khas Tobasa tersebar di beberapa daerah di kawasan Danau Toba, seperti Balige, Porsea, Parapat, dan Samosir. Usaha penjualan souvenir khas Tobasa umumnya dikelola langsung oleh para pemilik usaha tersebut. Para penjual mendapatkan barang dagangannya dari para supplier yang telah menjalin kerjasama dengan para pengrajin souvenir khas Tobasa tersebut. Untuk identifikasi beberapa pemasaran souvenir yang telah diterapkan oleh para penjual souvenir khas Tobasa secara umum, yang pertama dari strategi bauran produk. Untuk kualitas produk, para penjual mendatangkan
langsung bahan baku pembuatan gelang ulos dari Bandung, Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari gelang ulos tersebut. Untuk desain gelang ulos telah mengalami beberapa variasi dalam warnanya, seperti warna hijau, biru, dan kuning. Untuk bauran harga, gelang ulos dijual dengan harga 5.000 sampai 10.000 rupiah. Namun, pada penjualannya, souvenir Rasto Basa belum memiliki standarisasi harga, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dan perubahan harga daripada souvenir tersebut. Untuk bauran promosi, para penjual souvenir Rasto Basa belum terlalu merhatikan promosi yang dilakukan. Mereka hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Untuk bauran tempat, lokasi penjualan souvenir khas Tsubasa terbilang strategis karena berada di pusat destinasi wisata yang berada di kawasan Danau Toba. Untuk bauran orang, para penjual souvenir masih kurang memperhatikan kualitas dalam pelayanan dan komunikasi kepada pembeli. Pada bauran proses, transaksi penjualan masih berlangsung secara konvensional, yaitu dengan menggunakan uang tunai. Pada bauran bukti fisik, penjual menata produknya yaitu souvenir bahasa sedemikian rupa sehingga mudah untuk ditemukan dan dilihat oleh para pembeli. Adapun hasil evaluasi strategi bauran pemasaran dari gelang ulos didapatkan melalui penilaian konsumen terhadap strategi bauran pemasaran gelang ulos tersebut, yang terdiri dari 4 kriteria penilaian, yaitu adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian, hasil penilaian tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat keefektifannya, yaitu menjadi sangat efektif, efektif, tidak efektif, dan sangat tidak efektif. Yang pertama adalah penilaian konsumen terhadap bauran produk yang terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah gelang ulos tersedia untuk berbagai ukuran. Yang kedua, kualitas material penyusun gelang ulos baik dan nyaman digunakan. Dan yang ketiga adalah gelang ulos memiliki variasi produk yang beragam dan menarik, yaitu melalui corak, warna, dan bentuk. Yang kedua adalah penilaian konsumen terhadap bauran harga, yang terdiri dari 2 kategori. Yang pertama adalah harga sesuai dengan kualitas yang diberikan, dan souvenir memiliki standarisasi harga, yaitu konsisten dan seragam. Berikutnya adalah penilaian konsumen terhadap bauran tempat, yang terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah lokasi penjualan strategis dan mudah ditemukan. Yang kedua adalah lokasi penjualan nyaman dan menarik untuk pembeli. Dan yang ketiga adalah informasi lokasi penjualan souvenir, mudah ditemukan, seperti petunjuk jalan. Yang berikutnya adalah penilaian konsumen terhadap bauran promosi, yang terdiri dari 4 kategori. Yang pertama adalah adanya usaha dalam promosi souvenir khas Tsubasa oleh penjual. Yang kedua adalah promosi souvenir dilakukan dengan menarik dan meyakinkan. Yang ketiga, periklanan souvenir khas Tsubasa baik dan mudah ditemukan. Dan yang keempat adalah souvenir khas Tsubasa mudah ditemukan dalam pameran pariwisata Tsubasa. Berikutnya adalah penilaian konsumen terhadap bauran orang, dengan 2 kategori. Yang pertama adalah penjualan souvenir memberikan pelayanan dengan ramah dan sigap. Dan yang kedua adalah penjual souvenir menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Yang berikutnya adalah penilaian konsumen terhadap bauran proses, yang terdiri atas 2 kategori. Yang pertama, proses transaksi penjualan souvenir dilakukan dengan mudah dan cepat. Berikutnya adalah penjualan souvenir menerapkan sistem pengembalian atau penukaran barang apabila rusak atau tidak sesuai. Dan yang terakhir adalah penilaian konsumen terhadap bauran bukti fisik, yang terdiri dari atas 2 kategori, yaitu letak atau posisi souvenir di lokasi penjualan mudah untuk ditemukan, dan penataan souvenir di lokasi penjualan tersusun dengan rapi dan menarik. Berdasarkan hasil penilaian konsumen terhadap strategi bauran pemasaran souvenir khas Tsubasa, maka didapatkan hasil evaluasi daripada strategi bauran pemasaran tersebut, yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat keefektifannya. Untuk strategi yang sudah efektif, akan dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut oleh para penjual untuk meningkatkan penjualan souvenir khas Tsubasa. Dan untuk strategi yang belum efektif, akan diperbaiki melalui perancangan strategi alternatif pemasaran souvenir khas Tsubasa. Berikut adalah alternatif strategi pemasaran souvenir khas Tsubasa dari strategi yang belum efektif. Yang pertama adalah pengembangan produk sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen.
Yang kedua adalah menetapkan standarisasi harga pada souvenir khas Tsubasa. Yang ketiga adalah menggiatkan promosi secara online terhadap souvenir khas Tsubasa. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas komunikasi dan pelayanan dari para penjual souvenir khas Tsubasa. Hasil evaluasi strategi pemasaran tersebut kemudian akan dirancang ke dalam suatu bentuk hierarki keputusan melalui metode AHP. Dan terdapat 4 tingkatan hierarki. Tingkat hierarki pertama adalah fokus utama daripada strategi pemasaran souvenir khas Tsubasa. Tingkat yang kedua merupakan elemen tujuan daripada pemasaran souvenir khas Tsubasa, yaitu meningkatkan pendapatan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan kualitas pelayanan konsumen. Pada tingkat ketiga terdapat elemen faktor yang menjadi latar belakang dari pemasaran souvenir khas Tsubasa. Yang pertama adalah pengembangan produk, yang kedua adalah penetapan harga, yang ketiga adalah promosi dan periklanan, dan yang terakhir adalah pelayanan terhadap konsumen. Dan tingkat hierarki yang terakhir merupakan alternatif strategi dari pemasaran souvenir khas Tsubasa, yaitu mengembangkan produk sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen, menetapkan standarisasi harga souvenir khas Tsubasa, menggiatkan promosi melalui media sosial, dan meningkatkan kualitas komunikasi dan pelayanan. Dalam analisis AHP, terdapat 2 jenis analisis, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal adalah membandingkan suatu elemen hierarki dengan elemen satu tingkat di atasnya. Kemudian hasil dari analisis horizontal tersebut akan diolah menggunakan analisis vertikal untuk menentukan prioritas dari masing-masing elemen terhadap fokus utama dari hierarki keputusan. Untuk analisis vertikal elemen tujuan, yang menjadi prioritas utama adalah memperluas pangsa pasar. Souvenir Tsubasa tersebut sendiri masih dijual hanya di sekitaran kawasan Danau Toba dan belum merambah sampai keluar daerah, sehingga sulit untuk ditemukan di luar daerah Toba Samosir. Berikutnya adalah analisis vertikal elemen faktor, yang menjadi prioritas utama adalah promosi dan periklanan. Para penjual souvenir Tsubasa masih kurang memperhatikan promosi dan periklanan daripada souvenir tersebut. Mereka hanya mengandalkan promosi mulut ke mulut atau word of mouth, sehingga penyebaran luasan dari souvenir Tsubasa masih kurang untuk dilakukan. Berikutnya adalah analisis vertikal elemen alternatif, yang menjadi prioritas utama adalah mengembangkan produk. Hal ini bertujuan untuk menarik minat konsumen dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap souvenir Tsubasa. Contohnya adalah seperti pada gelang ulos, yang masih bersifat rumit dalam pemakaiannya karena konsumen harus mengikat sendiri gelang untuk memakainya. Maka dirancang sebuah pengembangan produk pada gelang ulos, yaitu dengan menerapkan sistem simpul pada gelang, agar konsumen dapat lebih mudah dalam memakai gelang ulos tersebut. Sekian adalah presentasi dari topik tugas akhir saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih.